Pandemi COVID-19 telah mengubah cara hidup kita. Bahwa sesuatu yang mikroskopik telah mengubah sesuatu yang makroskopik. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari bahwa perubahan itu akan terjadi. Entah nanti pasca pandemi selesai perubahan ini akan tinggal di sini atau bahkan terbawa, itu perihal berbeda. Namun saat ini kita sedang menghadapi sebuah perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Contoh kecil, perubahan terjadi. Beberapa dari kita ketika pulang dari berbelanja, kita pulang kemudian kita menyuci belanja kita. Sehingga yang mandi bukan saja orangnya, namun juga barang-barangnya dimandikan terlebih dahulu. Sesuatu yang tidak pernah kita lakukan dulu sebelum pandemi ini berlangsung. Atau sesuatu perubahan yang sangat signifikan terjadi, yaitu ketika ada sahabat-sahabat kita yang mengalami satu krisis ekonomi dalam pekerjaannya sehingga dia harus membanting setir dan kemudian mengubah cara dia mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan pemasukan. Ini sebuah perubahan yang tidak mudah, namun di saat-saat seperti ini kita melihat bagaimana manusia memiliki natur untuk senantiasa berusaha mengimbangi diri dengan perubahan alam yang sedang terjadi. Kita memiliki kecerdasan itu. Nah, saya belajar banyak hal dan kita hendak belajar bersama dari Yunus yang sempat tidak memiliki kecerdasan untuk perubahan itu. Mengapa saya katakan demikian? Karena Yunus tidak menginginkan perubahan yang sedang Tuhan kerjakan ketika dia diminta untuk bisa menyerukan pertobatan kepada Niniwe, sebuah bangsa yang dia nggak suka. Sehingga dia kabur dari perubahan yang sedang Tuhan kerjakan. Dia menyangkal apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dan yang terjadi adalah dia kemudian berjalan tidak sesuai dengan jalan Allah gitu ya. Dan untungnya Tuhan mencoba untuk menghardik dia kemudian mengembalikan kepada jalan yang benar. Bagi saya, sosok Yunus adalah sosok seseorang yang susah mengalami perubahan. Susah mengalami bagaimana Allah sedang membentuk ulang dunia ini. Bahwa yang tadinya dia benci, kini Allah minta, cintailah, sayangilah. Yang tadinya tidak bersahabat dengan Yunus, kini Tuhan sedang mengatakan, bersahabatlah, berjalanlah bersama dengan dia. Nah, kecerdasan mengalami perubahan atau kecerdasan untuk menyerap perubahan ini menjadi penting untuk kita saat-saat ini. Dan itu langkah pertama agar kecemasan yang ada dalam hati kita atau bahkan stres, katakan demikian ya, akan sebuah situasi yang tidak bisa kita pahami ini bisa berkurang, yaitu ketika kita bersahabat dengan perubahan itu sendiri. Lihatlah, saya mengajak kita untuk melihat bahwa perubahan ini bukan sekedar sebagai sebuah kejadian yang diakibatkan oleh kesalahan manusia, bukan. Namun sebuah kejadian yang Tuhan sendiri sedang atur bersama-sama dengan manusia. Bahwa di saat-saat ini, di masa transisi ini, Tuhan sedang menata ulang tatanan kehidupan bersama dengan manusia. Kita melihat dan banyak sekali berita-berita yang memberikan kabar-kabar positif. Bagaimana dunia menjadi semakin hijau, udara semakin segar, dan begitu banyak hal-hal yang positif terjadi ketika manusia beristirahat dan melihat, mempelajari bagaimana Allah mengubah dunia kita saat ini. Untuk itu di hari ini, kita bersama-sama hendak bersahabat dengan perubahan itu sendiri. Belajar dari sosok Yunus. Bahwa perubahan adalah satu hal yang tak bisa kita hindari. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang penuh dengan perubahan dan bukan Allah yang mati, yang stagnan seperti patung. Namun Allah yang hidup dan bersama-sama dengan kita. Dia hendak menata ulang kehidupan kita. Maukah kita ikut bersamanya? Mari kita refleksikan bersama. Kini Bapak, Ibu, dan saudaraku semua boleh berdoa. Saya akan tutup dalam sebuah doa pribadi. Silahkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, hidup kami sedang berubah.
Namun kami percaya, kami berusaha memaknai perubahan itu bukan sebagai suatu beban, bukan sebagai suatu siksaan atau bahkan hukuman, namun sebagai sebuah caramu untuk mengatur ulang kehidupan kami. Berikanlah kami kekuatan untuk boleh menerima dan bersahabat dengan perubahan, agar jiwa kami lebih tenang dan hidup kami berjalan lebih teratur. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah para sahabat kami di luar sana yang sedang berubah secara drastis dalam kehidupannya. Anugerahkanlah kepada mereka hati yang bersahabat dengan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.